Kecanduan itu punya banyak bentuk dan memakai banyak wajah, seperti iblis yang berjalan di antara kita. Itu mengambil alih hidupmu, merangkak masuk dan mengubahmu dari dalam keluar. Memutus kecanduan itu sulit, tapi seringkali tidak melepaskannya jauh lebih sulit. Itu adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari oleh 3 orang, Joey Walker, Dolly McGregor, dan Paul Ables. Ketiganya belum pernah bertemu satu sama lain dan sekarang mereka tidak akan pernah bertemu. Tapi masing-masing dari mereka memiliki 2 kesamaan. Pertama adalah bahwa mereka masing-masing memiliki kecanduan yang mereka rasa tidak dapat mereka hilangkan, dan yang kedua adalah bahwa mereka masing-masing memiliki masalah dengan SCP-666. Joey Walker berada di ujung tanduk ketika dia menemukannya. Setiap orang memiliki hari-hari buruk, tapi bagi Joey, setiap hari selama 15 tahun terakhir adalah hari yang buruk. Dia menginjak usia 40 tahun tanpa menunjukkan apa-apa kecuali utang kartu kredit, janggut lusuh, dan Mustang tua yang sudah usang. Tapi minuman keras selalu ada untuknya. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, dia selalu bisa mengandalkan segelas penuh kenyamanan di penghujung hari. Tapi mengutip kutipan dari Stephen King, terkadang ketika seorang pria minum minuman, itu mengambil pria itu. Dan Joey Walker sudah lama diambil. Dia adalah pekerja tidak tetap, melakukan pekerjaan dimanapun pekerjaan perlu dilakukan. Tapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir sampai ke Tibet bekerja di konstruksi. Bukannya dia mengeluh, tentu itu dingin, tapi ada banyak cang Tibet untuk dinikmati. Itu adalah minuman yang sangat enak sehingga legenda bahkan mengatakan bahwa Yeti akan menyerbu desa-desa di pegunungan untuk merasakannya. Joey menyukai cang, dan itulah yang dia minum ketika dia menabrakkan mobilnya ke pegunungan, membuatnya terdampar di salju. Joey selamat dari kecelakaan itu sendiri, tapi dia tahu dia tidak akan bertahan lama dalam cuaca dingin. Dia membutuhkan tempat berlindung, itu sebabnya dia merasa hampir tidak bisa mempercayai keberuntungannya ketika dia pertama kali melihat yurt, semacam tenda tradisional Tibet yang terbuat dari kulit binatang. Joey belum pernah melihat yang seperti ini, tapi perlindungan apapun dari badai akan cukup. Dia maju melalui salju dan masuk ke dalam. Tapi bagian dalam yurt tidak seperti bagian luarnya. Bahkan, itu tampak seperti replika yang tepat dari bar olahraga favoritnya di Atlantic City. Itu hangat, ada semua memorabilia lama di dinding dan setiap layar menunjukkan para Saints menyeka lantai dengan Colts di Super Bowl 2010. Joey bahkan tidak mempersoalkannya. Dia hanya tersenyum dan mendekati bar. Dia bahkan mengenali bartender, Malcolm, teman lamanya yang baik. Malcolm balas tersenyum padanya, tapi ada sesuatu yang aneh mengancam dalam senyumannya. "Selamat datang kembali," katanya. "Saya pikir kamu telah membawa castermu yang malang ke Tibet. Kukira kamu melepaskannya juga, sama seperti yang lain." "Ya, kecuali..." Malcolm mendorong segelas bir ke arahnya di seberang bar dan melotot. Joey tidak mengerti mengapa Malcolm begitu agresif, tapi dia juga tidak mempertanyakan itu. Dia meraih gelas dan meminumnya, menenggaknya sebelum membanting gelas kosong itu di bar. Malcolm terus memberinya minum putaran demi putaran dan Joey terus meminumnya. Dia tidak memperhatikan ketika layar TV berubah menjadi statis. Dia tidak memperhatikan ketika pelanggan lain di bar mulai gelisah dan berkedut, berubah sedikit demi sedikit menjadi sesuatu yang kurang dari manusia. Dia bahkan tidak menyadari ketika wajah Malcolm mulai meleleh dari tengkoraknya selama dia terus menuangkan. Bahkan sebelum dia bisa benar-benar memahami apa yang terjadi padanya, Joey Walker sudah mati. Hati dan ginjalnya telah menyerah padanya. Mayatnya kemudian ditemukan membeku di lereng gunung Tibet, hanya 30 kaki dari mobilnya yang jatuh. Laporan koroner menyebutkan penyebab kematiannya sebagai kecelakaan. Tapi ini bukan kecelakaan. Dia telah menjadi korban SCP-666, sebuah yurt anomali yang dikenal beberapa orang sebagai roh tenda. Makhluk yang dia panggil Malcolm dikenal oleh organisasi sebagai SCP-666-1, dan Malcolm telah gagal dalam tantangannya. Sayangnya untuk teman kita yang mabuk, hukuman untuk kegagalan adalah kematian. Berikutnya dalam tragedi manusia adalah Dolly McGregor, seorang wanita berusia 62 tahun dari Anaheim, California. Dolly tidak pernah menolak minuman itu, tapi dia tahu cara menikmati mojito secukupnya. Kemudian mencapai usia 62 tahun jika tidak begitu, dan Dolly dapat mengatakan kepada orang-orang dengan bangga bahwa dia memiliki 2 anak dan 6 cucu yang hampir tidak sering dia temui sesukanya. Dia juga memiliki lebih dari $100.000 hutang perjudian di sejumlah kasino di Vegas Strip. Sejak suaminya Albert meninggal beberapa tahun sebelumnya, tembak dadu, bermain blackjack, dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan mesin slot merupakan perubahan yang disambut baik dari kesepian. Tapi di Vegas, keberuntungan bisa berubah dalam sekejap. Dolly telah berubah dari kemenangan beruntun menjadi kehilangan segalanya. Kasino memperpanjang batas kreditnya sampai dia berjudi dengan uang yang tidak akan pernah bisa dia bayar kembali. Tapi itu tidak menghentikannya. Dia telah
menjual segalanya, bahkan menggadaikan kembali rumah yang dibangun Albert dengan kedua tangannya sendiri untuk mencoba menutupi hutangnya yang membengkak. Tetap saja, itu tidak cukup, tapi dia juga tidak bisa berhenti. Itu bahkan bukan karena dia merasa senang tentang hal itu lagi, hanya saja dia hanya merasa normal berada di antara lampu-lampu yang berkedip dari mesin slot dan dentingan dadu. Dia harus pergi sejauh mungkin. Dia pernah mendengar tentang orang-orang yang mendapat pencerahan spiritual di Tibet. Mereka telah menemukan Tuhan atau dewa, atau terkadang hanya rasa kedamaian batin. Apapun itu, dia harus menemukannya dan menyingkirkan iblis ini darinya. Jadi dia mengambil sisa tabungannya dan terbang ke Tibet untuk mencernihkan pikirannya. Dia tidak tahu apa ada kasino di Lhasa, tapi jika ada, uangnya pasti tidak akan berguna di sana, persis seperti apa yang dia butuhkan. Tapi Tibet bukanlah tanah yang dijanjikan seperti yang dia kira. Kemanapun Dolly pergi, di sanalah dia dengan sifat buruk dan iblis yang sama mengejarnya. Malam pertama yang dihabiskan di Lhasa, dia menggunakan wifi hotel untuk mengunduh aplikasi poker online di ponselnya. Itu memuncak dalam kerugian $2.000 dan serangan panik yang menyebabkan Dolly membuang ponselnya ke toilet. Sebelum berkeliaran di hutan belantara, dia hanya perlu pergi. Tapi waktu dan ruang menjauh darinya dan akhirnya dia ada jauh di dalam salju. Dari mana dia berasal? Kemana dia bisa pergi? Dengan cepat dia sadar bahwa jika dia tidak segera menemukan semacam tempat pelindung, dia akan tamat. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah terus berjalan. Saat itulah dia bertemu dengan SCP-666. Yurt itu seperti oasis di lereng gunung yang tandus. Dia tidak mengharapkan kenyamanan di dalam, tapi setidaknya bisa memberinya tempat pelindung sampai staf di hotel menyadari dia pergi. Lalu mereka akan datang dan menyelamatkannya kan? Tapi ketika dia melewati penutup kulit yak ke Yurt, Dolly tidak berada di tenda kuno di hutan belantara Tibet. Dia berada di lantai kasino. Ada meja roulette besar yang indah di hadapannya, dilayani oleh bandar yang menyeringai dan berpakaian rapi. Mereka diapit oleh pasukan mesin slot dan semua suara judi ceria yang menyenangkan terdengar di udara. Dia mendekati meja dan bandar itu menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. "Kembali lagi kan Dolly?" katanya sambil menghela nafas. "Tentu saja aku seharusnya mengiranya. Lagi pula apalagi yang kamu miliki dalam kehidupan kecilmu yang kosong itu? Tanpa semua ini, kamu bukan apa-apa kan?" "Tidak ada sama sekali. Sejak Albert meninggal dan anak-anak tidak mau berhubungan denganmu, hanya kami yang kamu punya. Jadi Dolly, pilihlah merah atau hitam. Apa kamu merasa beruntung?" Kata-katanya melukai Dolly, tapi itu tidak menghentikannya. Dia mengambil chipsnya dan menaruh semuanya dengan warna merah. Satu putaran terakhir tidak ada salahnya. Apa ruginya? Dia berkedip dan dia tidak duduk dekat meja lagi. Dia tegak tapi dia tidak berdiri. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya terikat pada sesuatu, pada roda roulette raksasa seperti alat penyiksaan abad pertengahan. Bandar berdiri di seberangnya atau sesuatu yang dulunya adalah bandar. Wajahnya berkedip-kedip, kadang-kadang itu manusia, kadang-kadang itu adalah mata dan gigi yang berantakan. Lebih banyak setan ada di semua mesin slot di belakangnya, menarik tuas yang terbuat dari tulang manusia. "Pilihan yang bagus, Dolly," kata bandar itu. "Merah cocok untukmu." Dia mengulurkan tangan dan memutar roda. Dolly tersesat dalam aliran cahaya, warna dan suara yang luar biasa dan bergetar. Suara mesin slot yang mengerikan dan nyaring serta tawa dari bandar setan. Dia tersesat dalam kepanikan dan teror saat dia terus berputar, dan berputar. Ketika tubuhnya akhirnya ditemukan, otot-ototnya berada dalam tahap lanjut atrofi, seolah-olah dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Otaknya membusuk dan penyebab kematiannya ditentukan sebagai serangan jantung mendadak setelah lama kurang tidur dan kekurangan gizi. Keluarga Dolly tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Organisasi SCP telah belajar banyak tentang SCP-666 setelah menahannya di lokasi 73. Efek anomalinya yaitu pengalaman halusinasi yang jelas, kompleks, dan berpotensi fatal hanya mempengaruhi mereka yang memiliki semacam kecanduan atau ketergantungan. Bagi siapapun yang masuk Yurt, itu hanya tenda biasa. Tapi setiap pecandu yang masuk akan jatuh di bawah mantranya dan umumnya dibawa kembali ke tempat mereka berada ketika kecanduan mereka paling kuat. Di sana mereka akan menghadapi SCP-666-1, entitas yang mengambil sosok dari kehidupan subjek, biasanya yang sangat terlibat dalam memfasilitasi kecanduan mereka. Segala jenis kecanduan tampak yang memicunya: alkohol, narkoba, perjudian, pornografi, makanan, perilaku merusak diri sendiri, bahkan video game. SCP-666 membunuh korbannya dengan ejekan kacau dari hal yang mereka andalkan dalam hidup. Hanya dengan Paul Ables, organisasi mulai menemukan sisi lain dari koin. Dibanding lainnya, Paul adalah orang yang lebih buruk daripada siapapun di daftar ini. Dia kecanduan obat-obat terlarang sejak dini dan menjalani hidup kekerasan dan kejam untuk mendukung kebiasaannya. Dia membunuh 2 orang selama perampokan toko minuman keras sebelum dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian diambil sebagai tingkat D oleh organisasi SCP dan dipilih sebagai subjek tes untuk SCP-666 karena riwayat penyalahgunaan narkoba. Organisasi berharap untuk menambahkan tubuhnya ke tumpukan pembakaran dalam waktu dekat. Tak satupun dari peneliti yang mengerjakan kasus ini memprediksi apa yang sebenarnya terjadi. Paul dipaksa masuk ke
Yurt, tidak lama kemudian dia mendapati dirinya berdiri di tempat dia telah melakukan segalanya untuk mencoba melupakan. Gang gelap bergambar grafiti tempat dia menjual hit pertamanya. Ini adalah tempatnya yang menghancurkan hidupnya. Setiap keputusan buruk yang pernah dia buat dapat ditelusuri kembali di sini, dan secara spesifik dengan satu orang, Frank. Frank adalah dealer pertamanya, dan bagaimana dia berada di sini berdiri tepat di seberangnya. Sekali lagi, Frank menyeringai seperti iblis. "Ayo Polly," katanya, "kau sampah selokan. Kita berdua tahu apa yang akan kamu lakukan. Tidakkah kamu merasakannya? Gatal? Satu lagi, Polly, hanya itu yang kamu butuhkan untuk merasa lebih baik. Saatnya minum obat." Frank atau benda itu berpura-pura menjadi Frank. Benar, dia memang merasa gatal. Dia memang menginginkannya. Mungkin dia tidak lebih baik dari ini. Dia mulai mengulurkan tangan ke arah Frank, tapi kemudian dia tiba-tiba menarik tangannya kembali. Mata Frank melebar karena terkejut saat Paul menjawab, "Maaf, itu bukan aku lagi." SCP-666-1 tersenyum dan berkata, "Mungkin tidak, Polly. Mungkin tidak." Ketika Paul Oblast dikeluarkan dari Yurt SCP-666 oleh salah satu petugas yang hadir, peneliti organisasi menemukan sesuatu yang menakjubkan. Paul sangat hidup, dan lebih hebatnya lagi, dia tidak merasakan keinginan itu. Kecanduannya hilang, dan tes lebih lanjut menunjukkan bahwa Paul bukanlah peristiwa yang hanya terjadi sekali. Faktanya, siapapun yang menyangkal godaan SCP-666 akan melihat kecanduan mereka secara ajaib menghilang ketika mereka akhirnya pergi. Setelah ini menjadi jelas bagi organisasi bahwa SCP-666 bukan hanya cara untuk menghukum pecandu. Ini semacam ujian. Mereka yang ingin berubah, yang bersedia untuk benar-benar menghadapi iblis mereka dan melawan tarikan godaan, dihadiahi dengan satu hal yang paling mereka inginkan dalam hidup: kebebasan dari kecanduan mereka. SCP-666 bisa menjadi malapetaka atau keselamatanmu, dan seperti kebanyakan hal dalam hidup, kamu tuai apa yang kamu tabur. Sekarang tonton SCP-610 Daging yang Benci dan SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13 untuk lebih banyak tempat anomali langsung dari mimpi terburukmu.